Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. 10 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, dalam 24 jam terakhir tercatat lebih dari 200 pasien baru dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran yang sebagian besar masih merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Pengelola RSDC Wisma Atlet mengaku siap mengantisipasi potensi lonjakan kasus COVID-19 yang diprediksi akan terjadi pada bulan Februari hingga awal Maret. Kita bergabung bersama rekan Yunia Harsari untuk mengetahui informasi selengkapnya. Yunia, bagaimana pantauan jumlah pasien per hari ini termasuk yang terkonfirmasi terpapar varian Omikron? Leo, berdasarkan data yang kami peroleh hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat tadi, okupansi dari Wisma Atlet Kemayoran ini telah mencapai 43,96%, yaitu total ada 2.611 orang yang dirawat dari total 5.939 tempat tidur yang tersedia, di mana 83%-nya betul ini masih merupakan para pelaku perjalanan luar negeri. Sementara untuk pasien baru yang masuk dalam 24 jam terakhir, ini diketahui ada total 241 orang, di mana ini termasuk 47 diantaranya merupakan pasien terkonfirmasi terpapar varian Omikron. Sejauh ini khusus pasien Omikron, di luar tadi pasien yang baru masuk dalam 24 jam terakhir, masih ada 50 pasien yang menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran hingga saat ini termasuk 19 diantaranya merupakan pasien terpapar Omikron dari transmisi lokal. Dan secara kumulatif, Leo, kalau kita lihat para pelaku perjalanan luar negeri yang terpapar Omikron ini masih berasal dari 3 negara penyumbang terbanyak, yakni yang pertama ini adalah Arab Saudi. Hingga saat ini kumulatifnya di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sudah merawat 116 orang yang berasal dari Arab Saudi, lalu kemudian 75 orang dari Turki dan 52 orang dari Malaysia. Pihak pengelola sendiri mengaku tidak memberlakukan perawatan khusus baik yang terpapar Omikron maupun yang tidak terpapar Omikron, karena tenaga kesehatan di sini semuanya merawat pasien dari gejala yang ditunjukkan, di mana sejauh ini dari data yang terpantau ini 60% dari mereka yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran asimptomatik atau tidak bergejala, di mana 40% lainnya bergejala ringan. Leo. Ya, Yunia, disebut-sebut bahwa kemungkinan puncak dari kasus COVID ini ada di bulan Februari atau Maret. Berdasarkan pantauan Anda di tempat Anda melaporkan, bagaimana, apakah tren kenaikan kasus COVID ini memang mulai terjadi atau seperti apa, Yunia? Leo, kalau kita merujuk kepada konferensi pers yang dilakukan oleh Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Mintoro Sumego kemarin, disampaikan bahwa memang kalau dilihat dari data ada tren kenaikan yang cukup signifikan, bisa dikatakan seperti itu. Mengapa? Karena di Desember 2021 lalu ini RSDC Wisma Atlet Kemayoran sendiri baru merawat sekitar 115 orang, namun saat ini di pertengahan Januari ini sudah mencapai 2.500 lebih pasien yang dirawat, sehingga ini memang harus menjadi perhatian khusus. Nah, untuk langkah antisipasinya dari pihak pengelola RSDC Wisma Atlet Kemayoran sendiri mengaku sudah melakukan sejumlah langkah, di mana salah satunya adalah membuka Tower 7 dan sudah mensiagakan Tower 7 untuk menampung pasien COVID-19 yang meskipun saat ini masih terpantau belum dihuni namun sudah disiagakan. Pun nanti jika lonjakan kasus ini memang benar-benar terjadi pada Februari hingga awal Maret mendatang, maka nanti Tower 4 yang saat ini masih digunakan sebagai lokasi karantina akan dialihkan sebagai lokasi isolasi, sehingga akan menambah ketersediaan tempat tidur dari yang sekarang ini 5.939 totalnya, Leo, menjadi sekitar 7.800-an tempat tidur yang akan tersedia di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Sementara itu untuk jumlah tenaga kesehatan dan relawan sendiri, Leo, ini juga sudah ditambah dari yang sebelumnya 1.100
orang seperti itu sekarang sudah ditambah menjadi 1.508 relawan dan juga tenaga kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan pasien yang masuk ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Sementara itu untuk obat dan juga oksigen ini juga sudah disiagakan di sini yang stoknya ini diklaim bisa digunakan hingga 4 bulan ke depan. Sementara itu untuk mengantisipasi adanya kepadatan pada saat masuk ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran seperti yang mungkin kita lihat fenomenanya pada lonjakan kasus pertengahan Juli lalu. Ini pihak Wisma Atlet Kemayoran sudah melakukan sejumlah hal, yakni setiap dari Satgas, baik itu untuk PPLN maupun non-PPLN harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada call center Wisma Atlet supaya nantinya bisa dijadwalkan untuk ketibaan mereka di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sehingga nantinya tidak terjadi penumpukan. Sementara demikian, Leo, yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Yunia Harsari melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.